Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Human Initiative Talks atau HI Talks tentang Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID 2019. Saat ini sudah ada bersama saya seorang dokter paru dari Rumah Sakit Umum Persahabatan, Dokter Mia. Virus ini muncul gitu sampai sekarang tuh rame banget, dan kenapa baru sekarang gitu ramenya? Jadi awalnya nih virusnya nih namanya novel coronavirus ya, atau coronavirus, nCoV ya. Novel itu artinya baru, jadi dia memang virus baru. Tapi dia tuh jenisnya coronavirus. Nah, coronavirus lain yang sebelumnya sudah pernah ada dan memang menyebar di berbagai negara juga, itu adalah ada dua. Satu dia namanya SARS-CoV. SARS-CoV ya, itu tahun 2002 sampai 2004. Kemudian juga kita ada MERS-CoV namanya. COVID itu coronavirus ya, jadi COVID. MERS-CoV itu tahun 2010 gitu ya. Nah, dua ini. Nah, sekarang di akhir tahun 2019 tuh ada novel coronavirus, namun pada bulan Februari 2020 WHO itu mengganti nama si virus ini. Jadi virusnya ini karena dia mempunyai perangai yang mirip dengan SARS virus, coronavirus, maka disebut virusnya namanya SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 itu nama virusnya tuh SARS-CoV-2. Nah, penyakitnya sendiri itu namanya Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. COVID nama penyakitnya 19 karena dia diidentifikasi tahun 2019 gitu. Oh, gitu. Sebenarnya COVID-19 ini seberapa bahaya sih, Dok, sampai happening banget, terus apakah menyebabkan kematian gitu? Ya, jadi kalau COVID-19 ini dia yang tadi bikin hebohnya ya karena dia menyebarnya tuh cepat di berbagai macam negara itu aja sebenarnya. Tapi kalau dari sisi mortalitas sebenarnya penyakit COVID-19 ini mortalitasnya jauh rendah ya dibandingkan dengan coronavirus sebelumnya. Jadi kalau coronavirus seperti MERS itu dikatakan tingkat mortalitasnya itu kematian gitu itu sampai 30%. Kalau SARS sebelumnya itu sekitar 10%. Nah, bagaimana dengan COVID-19? Nah, penyakit COVID-19 ini mortalitasnya secara keseluruhan itu sekitar 3%. Berarti gitu. Jauh lebih rendah dibandingkan virus sebelumnya. Betul, jadi 3% itu kematian. Berarti kalau dibalik kan 97%-nya sembuh itulah dia ya. Jadi yang kadang kita kurang memerhatikan ya. Nah, di luar Cina malah lebih rendah lagi. Itu sekitar 0,7% kematiannya. Bahkan di usia produktif, ya usia produktif itu 30, 40, 50 begitu, dia tingkat kematiannya 0,2%. Jadi hampir 99,8% sembuh ya. Jadi memang tidak ada alasan untuk panik kalau kita lihat dari tingkat kematian virus ini ya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu sepanik itu, karena memang ya berbahaya tapi tidak seberbahaya yang mungkin kita asumsikan sendiri gitu. Sebenarnya kita masuk ke penularan COVID-19 nih, Dok. Jadi gimana sebenarnya cara nularinnya itu gimana? Jadi orang yang menderita COVID-19 ini dapat menularkan ke orang lain itu melalui percikan saluran nafas atau dahak. Ya, atau kita sebut namanya droplet gitu ya. Jadi droplet. Nah, si droplet ini dia bisa keluar gitu ya dari si penderita COVID-19 itu melalui bersin. Bahkan berbicara pun sebenarnya bisa keluar juga kalau dia jaraknya cukup dekat gitu ya. Atau bisa juga bila kita menyentuh permukaan benda yang dimana di situ ada virus si SARS-CoV-2 ini yang mungkin misalkan dari sekret orang ya, mohon maaf, misalkan dia habis batuk terus batuknya kena ke permukaan terus kita langsung pegang permukaan itu ya, berarti kita bisa kontak di situ gitu. Ada nggak faktor lain selain karena tertular dari orang yang terinfeksi itu, Dok? Tidak ada faktor risiko khusus ya, tapi ya tentunya kalau kita ada kontak erat dengan penderita yang memang positif COVID-19 itu kita berisiko satu. Terus yang kedua, bila kita memang berpergian dalam 14 hari terakhir ke negara-negara terjangkit.
Makanya kita tidak perlu panik sepanik itu ya kalau kita tidak ada riwayat bepergian gitu ya, tidak ada riwayat kontak gitu. Dok, kelompok rentan kayak anak-anak, dewasa atau laki-laki perempuan, sebenarnya siapa yang paling rentan gitu? Ada nggak? Sebenarnya sama saja ya. Sama ya. Semua peluangnya sama. Jadi daya tahan tubuh itu penting. Jadi begitu daya tahan tubuh kita itu rendah, maka kita ya memiliki risiko juga untuk terkena virus apapun. Dari sekian banyak kasus yang udah pernah masuk nih dok, yang udah pernah dilaporkan, sebenarnya paling banyak tertularnya tuh lewat apa? Nah, awalnya itu di tempat aslinya itu di Wuhan, di Hubei, Cina itu dikatakan dari hewan ke manusia, tapi kan setelah itu didapatkan bukti bahwa terjadi penularan dari manusia ke manusia. Jadi sebagian besar sekarang ya berarti transmisinya atau penularannya itu dari manusia ke manusia ya lewat dari tadi percikan dahak gitu. Jadi kalau misalnya kan banyak nih teman-teman di rumah yang suka miara pet gitu, punya hewan peliharaan, itu juga bisa jadi salah satu faktornya nggak sih? Kelelawar itu bukan pet ya. Nah, kelelawar itu kan yang ditemukan yang mirip dengan si SARS-CoV-2 ini kan. Tapi kalau binatang peliharaan lain, kucing, anjing, itu sebenarnya belum ada bukti kuatnya. Tapi memang kan kita tahu ya beberapa virus yang lain misalkan itu memang dia alaminya memang ada di binatang gitu. Bagaimana kita tahu kalau kita tuh terjangkit COVID-19? Sama dengan gejala infeksi saluran napas akut ya. Jadi demam, kemudian apalagi sesak, batuk, nyeri tenggorok, pilek gitu ya, tidak khas ya. Tapi bila kita memiliki gejala tersebut, ditambah dengan kita dalam 14 hari terakhir kita berpergian ke negara terjangkit, atau kita memiliki kontak erat dengan penderita COVID-19, maka kita harus segera memeriksakan diri kita. Ketahuan nih kita terinfeksi misalnya, terus itu gimana cara nanganinnya? Udah ada obatnya kah atau? Sebenarnya kalau virus itu obatnya antivirus. Nah, si antivirus terhadap si SARS-CoV-2 ini sebenarnya belum ada, masih dalam penelitian. Pengobatannya itu aja. Satu, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang kedua namanya supportive. Supportive itu kita memberikan support saja terhadap apa yang diperlukan oleh penderita. Misalkan dia kekurangan oksigen, kita support dia oksigennya, dia tidak bisa bernafas, ventilasi, kita support dia ventilasinya. Kemudian terus yang ketiga juga simptomatik. Simptomatik itu apa yang dirasakan si penderita. Misalkan dia demam, maka kita berikan anti demam. Kemudian dia misalkan nyeri tenggorok, memang ada radang tenggorokan, kita berikan anti radang. Jadi memang tidak ada obat yang khusus untuk si antivirus ini. Tadi kan tingkat kesembuhannya itu sangat tinggi kan sebenarnya, dan belum ada antivirusnya. Jadi sembuhnya itu lewat treatment tadi itu, dok. Betul. Kalau kita lihat di penderita di luar negeri ya yang sudah dilaporkan, akhirnya beberapa itu terapinya suportif dan diberikan antivirus yang ada. Jadi kan antivirus yang memang spesifik untuk si SARS-CoV-2 ini kan masih diteliti. Akhirnya kita menggunakan antivirus yang lain yang kita gunakan untuk avian influenza. Waktu itu kan ada virus flu burung segala macam gitu. Dan memang secara statistik ya banyak sembuh juga gitu. Memang yang terpapar di media sosial selama ini tuh ya tingkat kesembuhan yang super tinggi ini tuh kurang diangkat gitu, sehingga itu memicu kepanikan masyarakat juga gitu. Padahal tingkat kematiannya itu sangat rendah dan tingkat kesembuhannya tinggi meskipun antivirusnya belum ditemukan, karena dalam diri kita sendiri ada daya tahan tubuh itu tadi ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang belum terinfeksi, dok, gimana cara mencegahnya nih? Yang pertama kita harus budayakan gaya hidup sehat. Apa aja tuh ya? Yang pertama kita budayakan rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Kemudian yang lainnya juga kita konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Kemudian yang berikutnya adalah kita konsumsi juga makanan daging, misalkan produk olahan hewan itu dalam kondisi yang matang betul ya. Dan hindari tadi ya konsumsi daging yang dari hewan yang diduga menularkan
penyakit. Kemudian yang lainnya juga minum air putih, misalkan 8 gelas dalam sehari ya. Terus menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita sendiri dan lingkungan gitu ya. Hal yang lain adalah budaya cuci tangan ya. Jangan lupa kita selalu membudayakan cuci tangan ya. Kemudian yang lain adalah etika batuk ya. Mungkin suatu ketika kita batuk ya, jangan lupa ada etikanya ya. Etikanya adalah ketika kita batuk, kita menggunakan masker agar kita tidak menularkan ke orang lain ya, batuk atau pilek ya. Kemudian ketika kita batuk bersin ya, kita boleh menggunakan tisu begitu, tapi tisunya langsung kita buang, kemudian tangan langsung kita cuci ya. Atau kita bisa batuk dengan menahannya dengan lengan dalam kita gitu. Sebenarnya yang pakai masker tuh harusnya yang sakit. Betul. Oh gitu. Jadi ini juga harus dicatat nih ya teman-teman, bahwa kalau emang kita sehat, kita nggak perlu pakai masker gitu. Mending diprioritaskan untuk orang-orang yang kena flu, sakit gitu. Kalau mengonsumsi bawang putih itu bisa juga mencegah virus itu COVID. Ya sebenarnya banyak apa ya, makanan atau ya bumbu-bumbu gitu yang dikatakan dia dapat mencegah si COVID-19 ini ya. Misalnya bawang putih, kemudian jahe merah juga lagi booming. Iya, itu ya, booming banget yang sekarang. lainnya. Kalau misalnya dalam waktu dekat tuh kita mau ke luar negeri, itu disarankan atau tidak disarankan, atau kalau memang kita perlu sekali ke luar negeri gitu ya, memang tidak bisa tidak gitu ya, bagaimana lagi, tapi memang disarankan untuk tidak pergi ke negara-negara yang terjangkit gitu ya. Terdapat 32 negara banyak sekali sampai saat ini yang dikatakan merupakan negara terjangkit. Jadi lebih baik bila tidak ada keperluan yang sangat penting, kita tunda dulu. Gitu. Ada nggak sih dok media-media atau saluran-saluran yang emang itu menyebarkan informasi tentang COVID-19 ini secara official gitu, resmi? Ya. Jadi sebenarnya kalau secara official tentunya kita berpatokan pada Kementerian Kesehatan ya. Jadi semua informasi yang valid asalnya dari Kementerian Kesehatan. Dan ya, saya juga berharap di sini sebagai dokter paru dan juga bagian dari Kementerian Kesehatan bahwa ya agen-agen lain gitu ya seperti Human Initiative ini juga membantu ya Kemenkes untuk untuk menenangkan masyarakat ya dengan memberikan informasi-informasi yang bukan hoax gitu ya. Ini terakhir nih dok, sebelum nanti aku tutup, buat teman-teman aku yang di luar sana nih, anak-anak muda yang lagi panik tentang COVID-19, ada pesan-pesan gitu nggak dok? Sekali lagi untuk COVID-19, masyarakat ya, kaula muda semuanya jangan panik ya, karena walaupun dia penyebarannya cukup cepat, tapi dia tingkat keparahannya dan kematiannya rendah sekali kok gitu ya. Jadi kita tetap fokus saja untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, gaya hidup sehat jangan lupa, budayakan cuci tangan ya, dan etika batuk jangan lupa. Gitu aja, insya Allah kita terbebas dari virus COVID-19. Oke, terima kasih banyak dok. Closingnya itu barusan yang terakhir itu menjawab keresahan kaula muda tentang COVID-19. Jadi nggak usah galau, nggak usah panik. Kita akan pasti bisa melawan COVID-19. Let's fight Corona.